Najasyi bisa dikatakan tabi'in, bisa juga dikatakan sebagai sahabat. Hubungannya dengan Rasulullah SAW berlangsung dengan surat menyurat. Ketika beliau wafat, Nabi melakukan sholat gaib untuknya, sholat yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dialah Asamah bin Abjad, yang dikenal sebagai sebutan Najasyi. Dia adalah seorang raja dari negeri Habasah, yang sekarang dikenal sebagai negara Ethiopia. Ayah Asamah adalah seorang raja di negeri Habasah. Dia adalah anak satu-satunya dari raja tersebut. Kondisi ini dipandang kurang baik oleh para pejabat negeri tersebut. Mereka beranggapan mereka tidak memiliki pilihan lain untuk mengangkat seorang ahli waris. Jika raja meninggal dunia, tentu saja Asamah yang akan menggantikannya. Dan mereka tidak menginginkan hal itu. Setan pun datang kepada para pejabat istana tersebut. Mereka digoda untuk membunuh sang raja dan mengangkat adik sang raja, yaitu paman dari Asamah. Akhirnya dibunuhlah ayah dari Asamah tersebut, dan paman dari Asamah lah yang diangkat menjadi raja. Alasan mereka mengangkat paman Asamah menjadi raja karena paman Asamah memiliki 12 putra, yang itu sangat baik untuk masa depan kerajaan, karena akan ada banyak pilihan pewaris tahta. Setelah kepergian ayahnya, Asamah pun diasuh oleh pamannya sendiri. Ia tumbuh menjadi pribadi yang sangat cerdas, bijaksana, ahli strategi, dan ahli ilmu. Ia sangat berkepribadian luhur dan sangat diandalkan oleh pamannya. Karena kecerdasan Asamah, para pejabat kerajaan pun kembali berbisik. Setan pun kembali menghembuskan bisikan-bisikan jahat kepada dada mereka. Asamah tumbuh dengan cerdas dan bijaksana. Bagaimana jika dia naik tahta? Tentu saja dia akan balas dendam atas kematian ayahnya. Kita harus bicara kepada raja agar Asamah dibunuh atau diasingkan. Datanglah mereka kepada sang raja dan berkata, "Wahai raja, kami tidak ingin Asamah naik tahta karena kami takut dia akan balas dendam atas kematian ayahnya. Maka dari itu, bunuhlah dia." Raja pun berkata, "Kalian adalah seburuk-buruk manusia. Kalian telah menyingkirkan ayahnya, dan sekarang kalian ingin menyingkirkan anaknya," ungkap sang raja dengan murka pada para pejabat istana tersebut. Mendengar hal itu, para pejabat istana tidak tinggal diam. Akhirnya mereka pun mengusir Asamah dan mengasingkan dia dari istana. Raja pun hanya berdiam diri dan tidak dapat berbuat apa-apa. Selang beberapa waktu dari diusirnya Asamah, datanglah sebuah badai menghampiri istana tersebut. Badai dan hujan yang sangat lebat menakutkan para penghuni istana. Badai itu merobohkan salah satu pilar istana, dan sayangnya pilar itu menimpa sang raja. Akhirnya sang raja pun meninggal dunia setelah beberapa saat. Para pejabat istana pun mengadakan pertemuan untuk mengangkat raja baru. Sayangnya, dari ke-12 anak raja tersebut, tidak ada satupun yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang raja. Melihat ancaman dan serangan dari negeri tetangga karena kosongnya bangku pemerintahan, para pejabat itu pun mulai panik dan gelisah. Akhirnya beberapa orang dari para pejabat tersebut mengatakan, "Mau tidak mau kita harus mencari Asamah dan mengangkatnya menjadi raja." Diskusi hebat pun terjadi di antara mereka, dan akhirnya diputuskan bahwa mereka akan mencari Asamah dan mengangkatnya menjadi seorang raja. Lalu dicarilah Asamah dan dibawa ke istana. Setelah itu diangkatlah Asamah dan naik tahta menjadi Raja Habasah. Dia pun dijuluki sebagai Najasyi. Mereka memanggilnya sebagai Raja Najasyi. Najasyi pun memimpin kerajaan dengan sangat baik. Dia dikenal sebagai raja yang bijaksana. Di saat yang bersamaan, di tanah lain di kota Mekah, Allah telah mengutus seorang manusia terbaik untuk diangkat menjadi seorang rasul. Beliau datang untuk membawa kabar gembira dan peringatan untuk umat manusia di seluruh penjuru dunia. Beliau pun menyebarkan agama Islam pada orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Semakin hari, semakin banyak orang yang memeluk Islam di kota Mekah. Para pembesar Quraisy pun tidak menerima akan hal ini. Mereka pun mengganggu dan mempersekusi orang-orang Islam yang akan beribadah. Ketika kota Mekah sudah sangat sesak karena gangguan-gangguan kaum musyrikin, Rasulullah SAW pun bersabda, "Di negeri Habasah terdapat seorang raja yang tidak suka berlaku zalim. Pergilah kalian ke sana dan berlindunglah di dalam pemerintahannya, sampai Allah membukakan jalan keluar dan membebaskan kalian dari kesulitan ini." Maka berangkatlah kaum muhajirin pertama dalam Islam yang berangkat ke negeri Habasah. Mereka semua berjumlah 80 orang.
Di sana, mereka sangat mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam beribadah. Akan tetapi, orang-orang kafir Quraisy tidak tinggal diam setelah mengetahui orang-orang mukmin dapat beribadah dengan tenang di negeri Habasah. Tokoh-tokoh Mekah pun berunding untuk menghabisi mereka di negeri Habasah atau menariknya kembali ke kota Mekah. Akhirnya mereka pun mengirim 2 utusan yang pandai berdiplomasi ke negeri Habasah. Mereka adalah Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka pun membawa barang-barang mewah untuk menyogok Najasyi dan pejabat-pejabat negeri Habasah. Sesampainya di Habasah, mereka pun menjumpai pejabat-pejabat dan menyogok mereka dengan barang-barang mewah tersebut. Mereka berkata pada para pejabat negeri Habasah, "Di negeri Anda terdapat para pengacau dari negeri kami. Mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Maka ketika kami nanti datang menghadap raja kalian, kami ingin kalian mendukung kami dan melarang para pendatang itu untuk memeluk agama baru mereka. Kami adalah kaum mereka, dan kami lebih mengenal mereka daripada kalian. Kami ingin kalian sudi memberikan mereka kepada kami." Setelah memilih waktu yang tepat, Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah menghadap Raja Najasyi. Mereka pun sujud kepada raja seperti yang dilakukan oleh orang-orang Habasyi. Najasyi pun menyambut keduanya dengan baik karena sebelumnya Najasyi mengenal Amr bin As. Kemudian Amr bin As memberikan hadiah-hadiah yang indah dan titipan salam dari para pemimpin kafir Quraisy. Setelah itu Amr bin As pun berkata kepada raja, "Wahai Raja Najasyi, sesungguhnya telah datang ke negeri kalian orang-orang pengacau dari negeri kami. Sesungguhnya mereka telah keluar dari agama kami dan mereka pun tidak menganut agama Anda. Mereka telah mengikuti agama baru yang kami tidak mengenalnya. Anda pun tidak mengenal agama baru tersebut. Kami diutus oleh para pemimpin kafir Quraisy untuk menyerahkan mereka kepada kami. Kami lebih tahu terhadap kaum kami daripada Anda. Kami khawatir dengan agama baru yang dibawa mereka akan menimbulkan kekacauan di negeri ini. Karena itulah yang telah terjadi di negeri kami." Najasyi pun menoleh kepada para pejabat istana. Dan para pejabat itu pun berkata, "Benar wahai tuanku, merekalah yang lebih tahu tentang kaum mereka dan agama baru yang dibawa oleh mereka." Karena Najasyi adalah raja yang bijaksana, dia tidak mengambil keputusan dari salah satu pihak. Dia ingin langsung mendengarkan dari mereka sendiri tentang agama baru yang mereka bawa. Najasyi pun berkata, "Bila mereka berada dalam kejahatan, maka aku akan menyerahkan mereka kepada kalian. Dan jika mereka berada dalam kebenaran, maka aku akan melindungi mereka." Akhirnya kaum muslimin pun yang berada di negeri Habasah dipanggil ke istana. Di antara mereka sambil berkata, "Apa yang akan kita katakan ketika sang raja menanyakan agama baru yang kita bawa?" Salah satu dari mereka pun berkata, "Kita akan mengatakan apa yang telah diajarkan Rasulullah kepada kita, apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang telah dikatakan Rasulullah SAW kepada kita." Mereka pun berangkat ke istana. Di istana terdapat Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Dan uskup-uskup Najasyi sedang berada di sana sambil membawa kitab-kitab besar mereka. Mereka pun duduk di tempat yang sudah disediakan. Lalu Amr bin As pun bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian tidak sujud kepada Raja Najasyi?" Kaum muslimin pun menjawab, "Kami hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan Raja Najasyi pun menggeleng-gelengkan kepala. Ia merasa takjub atas jawaban kaum muslimin. Raja pun memperhatikan mereka dengan pandangan yang serius. Ia pun bertanya, "Agama apa yang sebenarnya kalian bawa? Agama apa yang kalian anut sehingga meninggalkan agama nenek moyang kalian dan tidak mengikuti pula ajaran agama kami?" Lalu Ja'far pun menjawab, "Wahai Raja, sesungguhnya kami sama sekali tidak menciptakan agama baru. Akan tetapi Muhammad SAW diutus oleh Rabb-Nya untuk menyebarkan agama dan petunjuk yang benar. Ia mengeluarkan kami dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Pada awalnya, kami adalah kaum yang hidup dalam kebodohan. Kami menyembah api, memutuskan hubungan keluarga, memakan bangkai, berlaku zalim, berzina, memakan khamar, dan sebagainya.
Dalam kondisi demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul dan kami mengetahui asal-usulnya. Kami percaya kejujurannya, amanah, dan kebenarannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kami melakukan ibadah dan mengesahkan Allah. Dia memerintahkan kami agar melakukan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala dan batu-batu. Beliau memerintahkan kami agar senantiasa jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, menyambung persaudaraan, dan menghargai darah. Beliau mengajarkan kami kebenaran dan menjauhi memakan harta anak yatim. Maka kami beriman dan mengikuti risalahnya, serta menjalankan petunjuk yang beliau bawa. Sekarang, kami hanya beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan bagi kami, dan menghalalkan segala sesuatu yang dihalalkan. Akan tetapi, kaum kami memusuhi dan menyiksa kami, agar kami kembali kepada agama nenek moyang kami. Mereka memaksa kami agar kembali menyembah patung-patung berhala. Mereka berlaku zalim kepada kami dan melarang kami menjalankan agama kami. Kami pun disuruh oleh Rasul kami untuk berlindung ke negeri ini. Kami memilih negeri ini mengharapkan agar tidak mendapatkan perlakuan yang zalim dari raja yang ada di sini. Najasyi pun bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, "Apakah kalian membawa sesuatu yang dibawa oleh Nabi untuk kami?" Najasyi pun menjawab, "Bacakanlah apa yang kalian bawa untuk kami. Apa yang kalian bawa dari Rasul kalian?" Lalu Ja'far pun membacakan surat Maryam. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Rob yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Malaikat Jibril pun berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kristus. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan." Maka Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai ini bawahmu." Al-Quran Surat Maryam ayat 16-24. Tampaklah Najasyi menangis terharu mendengarnya. Najasyi berkata kepada utusan Quraisy tersebut, "Apa yang mereka bacakan kepada kami dan apa yang dibawa oleh Isa bin Maryam berasal dari sumber yang sama. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka sama sekali kepada kalian selama aku masih hidup." Kemudian dia bangkit dari singgasana dan pertemuan itu pun dibubarkan. Keluarlah Amr bin As dengan gusar. Ia berkata kepada kawannya, "Demi Tuhan, aku akan menghadap Najasyi lagi esok hari. Akan aku katakan sesuatu yang bisa membangkitkan amarahnya sampai ke dasar hatinya, hingga dia menghabisi mereka." Abdullah bin Rabi'ah yang lebih lunak sikapnya berusaha mencegah, "Janganlah engkau melakukannya, wahai Amru. Bagaimanapun, mereka masih sanak famili kita, meskipun berbeda paham dengan kita." Namun Amru menjawab, "Demi Tuhan, aku akan katakan bahwa mereka telah menyembunyikan sesuatu yang buruk tentang Isa bin Maryam. Mereka telah menuduh Isa dan mengatakan bahwa Isa hanyalah seorang hamba.
Sesuai dengan yang diceritakan, esok harinya Amr bin As menghadap kepada Najasyi dan berkata, "Tuanku, kemarin mereka telah menguraikan sesuatu, dan sesungguhnya mereka telah menyembunyikan sesuatu. Mereka telah mengatakan bahwa Isa adalah hanyalah seorang hamba." Dan kaum muslimin pun kembali dipanggil ke istana. Mereka ditanya, "Apakah kalian mengatakan bahwa Isa adalah seorang hamba?" Ja'far pun kembali menjawab, "Kami mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kami SAW. Beliau berkata bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah. Beliau berkata kalau Isa hanyalah anak dari Siti Maryam dan bukan anak dari Allah. Dia hanyalah seorang putra yang keluar dari ibu yang suci." Terdengar bisikan-bisikan para uskup yang terkesan mengingkarinya. Najasyi pun berkata, "Tinggallah kalian di sini dengan aman, wahai kaum muslimin." Najasyi tidak memperdulikan bisikan-bisikan yang dilakukan oleh para uskup. Najasyi pun berkata pada para pejabat yang ada di sana, "Kembalikanlah perhiasan-perhiasan yang digunakan Amr bin As untuk menyuap kalian." Najasyi pun mengembalikan hadiah-hadiah yang telah diberikan Amr bin As kepadanya. Najasyi pun bilang, "Saat ini aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kalian, wahai kaum muslimin, kalian akan aman tinggal di negeri ini. Kalian bebas sesuka hati tinggal di negeri ini."